harimau di perkebunan nanas, Lampung Timur. Ibadah tahun baru Imlek di tengah guyuran hujan. Selamat sore pemirsa, Tabi pun berjumpa lagi bersama kami dalam Lampung hari ini. Sebelum kami menyajikan informasi hari ini, kami mengajak Anda untuk turut berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat. Partisipasi Anda sangat penting bagi kami sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas siaran. Anda dapat dengan mudah mengisi survei ini dengan memindai barcode yang tertera di layar. Dan bersama saya Joy Karen Margareta, berikut informasi selengkapnya. Saudara, mengawali informasi pertama, SPBU Tarahan Kecamatan Katibung, Lampung Selatan diduga kuat bekerja sama dengan oknum tertentu melakukan praktik penyalahgunaan BBM solar subsidi. Pengawas SPBU mengakui ada pengisian solar berulang kali dalam jumlah besar pada jam-jam tertentu. Itulah foto armada yang digunakan untuk membeli solar subsidi di SPBU Tarahan. Jika diperhatikan dengan seksama, di dalam bak truk terlihat ukuran besar. Fajar, pengawas SPBU Tarahan, mengakui penjualan solar secara ilegal tersebut melayani PT TSP. Aktivitas pengecoran sering dilakukan pada dini hari antara pukul 00 sampai 3.00 waktu Indonesia Barat. Tak tanggung-tanggung, jatah yang diberikan 2 ton sehari. Padahal Pertamina hanya mengalokasikan solar subsidi ke SPBU Tarahan sebesar 8 ton per hari. Fajar juga membeberkan modus pengisian BBM solar dilakukan berulang dengan menggunakan barcode berbeda. Ia juga tidak menampik jika aktivitas tersebut melanggar aturan. Jadi pengambilannya diwakili dengan satu mobil untuk dibagi ke armada di tempat lain untuk menghindari penumpukan parkiran di area SPBU. Itu dilakukan malam hari, Pak? Malam hari. Praktik ilegal penyalahgunaan BBM ini jelas menjadi salah satu pemicu mengapa solar subsidi semakin langka. Dugaan ada oknum tertentu yang membackingi aktivitas tersebut. Masyarakat mendesak pihak Pertamina segera bertindak. Ages, TVRI Lampung melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan jejak kaki harimau di perkebunan nanas PT Great Giant Pineapple, Labuhan Ratu, Lampung Timur, Lampung. Lokasi yang berbatasan langsung dengan hutan Taman Nasional Waikambas membuat hewan buas ini berkeliaran mencari mangsa hingga keluar wilayah konservasi. Penemuan jejak kaki diduga harimau di perkebunan nanas PT GGP Plantation Grup 4 menghebohkan masyarakat Labuhan Ratu, Lampung Timur, Lampung. Setelah dilakukan pengecekan, petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Taman Nasional Waikambas membenarkan bahwa jejak kaki tersebut merupakan harimau Sumatera berjenis kelamin jantan yang diperkirakan berusia 5 tahun. Lokasi yang berbatasan langsung dengan hutan TNWK serta minimnya makanan di alam liar diduga kuat menjadi penyebab hewan buas ini berkeliaran keluar wilayah konservasi untuk mencari mangsa. Harimau yang sampai kini belum diketahui keberadaannya membuat para pekerja was-was dan khawatir dapat kembali masuk ke perkebunan nanas. Kendati demikian, aktivitas pekerja di perkebunan nanas tetap berjalan normal seperti biasa. Namun, pihak perusahaan mewajibkan para pekerja beraktivitas secara berkelompok serta memberi kelonggaran untuk berhenti sebelum petang, guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Arahan dari pimpinan menghimbau para pekerja untuk tetap waspada. Kemudian pun bekerja hanya secara berkelompok dan tidak boleh sendiri-sendiri. Dan juga dihimbau untuk tidak lebih dari pada pukul 16.00 sore. Usai ditemukannya jejak kaki harimau di perkebunan nanas, kini petugas dari Balai Taman Nasional Waikambas Lampung Timur memperketat penjagaan di titik-titik rawan perbatasan. Selain itu, spanduk peringatan hingga kamera trap juga telah dipasang untuk memantau aktivitas satwa liar. M. Hanaim, TVRI Lampung melaporkan. Tim Tekap 308 Presisi Polres Lampung Utara berhasil meringkus 3 orang komplotan spesialis pencurian sepeda motor di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kos Jalan Bougainville, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan. Para pelaku menggasak 2 unit sepeda motor di tempat berbeda dalam waktu 1 malam.
Komplotan maling motor itu beraksi pada Kamis dini hari 12 Februari 2026 sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku memanjat dan menerobos jendela saat pemilik rumah sedang tertidur lelap. Para pelaku mengambil satu unit motor metik hijau yang terparkir dalam kondisi terkunci dan kerugian mencapai 19 juta rupiah. Usai mendapat laporan dari korban, tim TKP 308 Presisi Satreskrim Polres Lampung Utara bergerak cepat melacak dan menemukan keberadaan para pelaku sedang bersembunyi di sebuah rumah kos, Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi Selatan. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Ivan Roland Christoffel menyebut, para pelaku ditangkap di sebuah rumah kos saat sedang akan melakukan transaksi jual beli motor hasil curian. Ketiga pelaku ini melakukan pencurian di dua lokasi berbeda di malam hari dalam beberapa jam. Ketiga pelaku berinisial AE, HS, dan HST. Warga desa Ratu Jaya, Kecamatan Sungkai Tengah ini hanya tertunduk lesu saat dibawa petugas ke ruang unit tindak pidana umum Satreskrim Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada bukti yang diamankan 2 unit motor metik. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang dicurigai sedang melakukan transaksi sepeda motor. Kemudian tim TKP 308 melakukan penyelidikan. Ditemukanlah 3 orang tersebut berada di kos-kosan di daerah Kota Bumi. Kemudian melakukan penangkapan dan 3 orang tersebut mengakui perbuatannya sehingga kita bawa ke Polres untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 7 tahun penjara. Ajira Janudin, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, Balai Besar Wilayah Sungai Sekampung Mesuji akhirnya meninjau Sungai Wai Pisang, Lampung Selatan yang tersumbat puluhan ribu kubik sampah kayu. Pihak balai berjanji segera menurunkan alat berat untuk membersihkan sungai. Setelah ramai diberitakan, 4 petugas Balai Besar Wilayah Sungai Sekampung Mesuji turun ke Desa Muara Badas, Desa Sukaraja, Kecamatan Palas, meninjau Sungai Wai Pisang yang tersumbat sampah kayu. Didampingi warga, penyuluh pertanian dan camat setempat, petugas balai melihat langsung kondisi sungai yang sangat memprihatinkan. Tumpukan sampah kayu ini menjadi keluhan petani setempat karena menjadi ancaman banjir. Dalam sebulan, ratusan hektar sawah di Kecamatan Palas terendam banjir sebanyak 3 kali. Pihak Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS mengaku sudah mendapat laporan sejak 2 bulan lalu. Mereka berjanji hari ini akan menurunkan alat berat untuk membersihkan sampah. Pihak balai, camat, dan masyarakat Palas meminta warga yang berada di hulu tidak membuang sampah ke sungai. Sebenarnya memang laporan ini udah dilaporkan dari 2 bulan yang lalu ya, sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi kami pun juga baru bisa melaksanakannya di bulan ini ya, karena juga terkait anggaran pun juga baru ada di tahun ini. Jadi semoga pekerjaan ini bisa segera kami laksanakan setelah menunggu pekerjaan kami yang di SPP itu sudah selesai, baru kami bisa kerja. Kira-kira kapan Ibu? Berapa hari lagi atau beberapa bulan lagi? Kira-kira itu mau kerjain paling 2-3 hari udah turun lagi ke sini alatnya. Sementara Camat Palas, Roslina, mengaku hadirnya pihak BBWS menjadi solusi pencegahan banjir yang selalu dicemaskan warga. Ia memberi apresiasi telah membantu masyarakat menjaga lumbung pangan nasional. Bukan sampah ini dari zaman dahulu kala, tapi kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah gitu ya Bapak Petani ya. Iya, betul. Tetapi ini yang sudah luar biasa, ini yang sangat luar biasa yang tidak bisa lagi dikondisikan atau dilakukan pembersihan manual oleh para petani. Terima kasih BBWS atas atensi kami yang berkali-kali, ya mohon maaf juga karena memang tuntutan di lapangan kami harus terus berkomunikasi dengan BBWS. Jadi datang hari ini kami ucapkan terima kasih luar biasa atas segala atensi dan perhatiannya untuk segera tindak lanjut di tanahnya masyarakat Palas. Agais, TVRI Lampung melaporkan. Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah meninjau perbaikan Jalan Purbolinggo yang dikeluhkan warga lantaran bertahun-tahun tak diperbaiki oleh pemerintah. Dalam peninjauannya, Bupati secara tegas akan mengevaluasi pekerja maupun kontraktor jika proyek senilai 40 miliar rupiah itu dikerjakan asal-asalan. Berbekal kendaraan roda 2, Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, Senin pagi meninjau proses awal pekerjaan Jalan Purbolinggo yang belakangan dikeluhkan warga akibat rusak parah. Ia melihat para pekerja menimbun lubang jalan dengan tanah dan bebatuan
hingga membuat drainase sementara untuk aliran air hujan dengan bantuan alat berat. Dalam kesempatan tersebut, Ella menegaskan bahwa Pemkab Lampung Timur bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan jalan kabupaten dan siap memperbaiki dengan memperhatikan skala prioritas serta keterbatasan anggaran. Untuk Jalan Purbolinggo, telah masuk dalam rencana pembangunan tahun anggaran 2026 dengan skema pembiayaan APBD sebesar 40 miliar rupiah. Dengan angka tersebut, Bupati meminta masyarakat turut membantu pengawasan agar hasil pekerjaan ruas Jalan Purbolinggo sepanjang 20 km hasilnya berkualitas. Bahkan, secara tegas Bupati akan mengevaluasi seluruh pihak terkait, baik kontraktor maupun pegawai Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur jika pengerjaannya asal-asalan. Anggaran APBD 2026 sebesar kurang lebih 40 miliar. Dan ini sudah disahkan oleh DPRD beserta pemerintahan daerah. Wajar masyarakat marah. Wajar masyarakat marah kalau kondisinya begini. Kalau kita tidak bisa bekerja, kita evaluasi semua pelaksana teknis. Oke? Siap, cukup. Terima kasih. Perbaikan ruas Jalan Purbolinggo disambut antusias masyarakat lantaran selama bertahun-tahun jalan tersebut tak tersentuh pembangunan. Masyarakat, saya mewakili masyarakat komunitas saya, mengucapkan terima kasih, senang sekali sudah ada tanggapan. Ada masa depan untuk Purbolinggo, terutama infrastruktur yang sekarang sudah mulai dibangun. Sekali lagi terima kasih, sudah gembira sekali ini rakyat, apalagi ini kedatangan dari semua dinas ke sini sudah luar biasa. Terima kasih juga pada media-media yang bersosialisasi sehingga masyarakat juga tahu bahwa ini sudah di jalan, sudah dibangun. Proses pekerjaan ruas Jalan Purbolinggo Lampung Timur nantinya menggunakan konstruksi rigid beton. MH Naim, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia serta pelajar melakukan aksi Korve Indonesia Asri. Kegiatan ini merupakan aksi nyata pencegahan bencana dan pencemaran lingkungan. Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan organisasi PWI serta puluhan pelajar bergerak bersama membersihkan sampah di aliran Sungai Waiwai, Pekon Negara Batin, Kota Agung Barat, Tanggamus. Kegiatan ini merupakan program pemerintah pusat Indonesia Asri Korve yang hampir serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi menyampaikan, kebersihan bukan persoalan sepele. Kebersihan adalah wajah peradaban. Sungai Waiawi yang seharusnya menjadi urat nadi kehidupan warga kini berubah menjadi tempat pembuangan sampah akibat perbuatan masyarakat yang kurang peduli pada lingkungan. Bersama puluhan pelajar dan organisasi pers, Bupati Tanggamus mengajak gerakan bersih sampah karena sungai bukan tempat sampah. Merusak sungai sama dengan merusak sumber kehidupan, memperbesar risiko banjir, penyakit, dan bencana lingkungan di masa depan. Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi berharap gerakan yang dilakukan dapat menciptakan dampak positif dan membuka pemikiran masyarakat peduli lingkungan bersih untuk kemajuan Kabupaten Tanggamus. Hari ini kita bersih-bersih sampah di aliran sungai ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kita, bahwa memang ini adalah modal basic pertama kita untuk masa depan anak-anak kita. Karena sampah ini jangan sampai mencemari sungai yang liwat, dan itu akibatnya besar sekali, banyak sekali efeknya. Makhluk yang ada di sungai itu, misalnya ikan, segala macam, itu juga untuk makanan manusia. Kalau mereka tercemar airnya oleh sampah, otomatis itu akan mencemari kesehatan manusia. Abid, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Lampung hari ini. Siapa nih? Gak tahu. Coba lihat. Banyak amat. Lumayan nih buat beli somai. Boleh. Pak Darwanto. Jangan pernah ngambil yang bukan hak kita ya, Nak. Oh iya, ini punya Pak D.
Nah, ini buat kalian. Nggak usah Pak De. Karena kalian anak jujur, Pak De kasih buku. Oh, makasih Pak De. Bukan hak saya. Lampung, tanah yang kaya akan budaya dan sejarah. Di balik keindahan alamnya, tersimpan dua warisan adat besar, Pepadun dan Saibatin. Sai Bumi Huajuhai. Saudara, terima kasih Anda tetap bersama kami. Informasi selanjutnya, meskipun diguyur hujan deras Senin malam, warga Tionghoa Bandar Lampung tetap hikmat dalam menjalankan ibadah malam Tahun Baru Imlek di vihara secara bergantian. Warga Tionghoa Bandar Lampung memadati vihara pada malam Tahun Baru Imlek untuk memanjatkan doa secara silih berganti di tengah guyuran hujan yang berlangsung sejak sore. Suasana hikmat tetap ditujukan para jemaat yang berdoa, meskipun rangkaian acara ibadah berlangsung di tengah guyuran hujan yang cukup kencang. Salah seorang warga, Febrilia Dita, mengatakan, guyuran hujan di malam Tahun Baru merupakan berkah serta bentuk ketenangan dan kesejukan yang disertai banyak harapan baru. Febrilia menambahkan tahun Shio Kuda Api membawa energi positif yang melambangkan kemajuan dan ketangkasan untuk melangkah ke depan. Sukacita ya, jadi sama aja kayak pada umumnya kayak hujan itu memberi kita kan, oh berarti Imlek tahun ini tuh adem, ayem, jadi kayak toleransi juga semakin terjaga antara satu dan lainnya gitu. Makna Imlek khususnya itu kan ini show kuda api ya, kuda api itu biasanya show-nya tergolong bagus, jadi semoga hokinya itu seperti kuda lah, selalu lompat tinggi dan jauh seperti itu. Untuk menjaga keamanan selama prosesi ibadah, pihak kepolisian, TNI hingga pamong setempat ikut bersiaga di vihara. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, perayaan Tahun Baru Imlek di Bandar Lampung berlangsung penuh kehikmatan. Di vihara Tai Hin Bio, umat Tionghoa melaksanakan ritual ibadah menyambut Tahun Kuda Api. Suasana hikmat menyelimuti vihara Tai Hin Bio di Teluk Betung, Bandar Lampung saat umat Tionghoa melaksanakan rangkaian ibadah Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili yang tahun ini memasuki Tahun Kuda Api. Sejak pagi, umat secara bergantian memasuki ruang utama vihara. Mereka menyalakan batang hiyo atau dupa, lalu memanjatkan doa dengan khusyuk di hadapan altar. Asap dupa perlahan memenuhi ruangan menciptakan suasana tenang dan sakral. Selain menyalakan hiyo, umat juga melakukan ritual pembakaran kertas sembahyang sebagai simbol penghormatan dan doa kepada leluhur, dengan harapan membawa berkah dan perlindungan sepanjang tahun. Rangkaian ibadah berlangsung tertib dan hening, dengan masing-masing umat larut dalam doa pribadi. Robo Joni Kardianto menjelaskan bahwa perayaan Imlek bukan sekedar pergantian tahun, melainkan momentum spiritual untuk memperkuat niat dan kebajikan. Surat perayaan ini, ya, acara yang di wihara itu setiap tahun itu sama.
dan merupakan standar. Ya, umat-umat hadir ke wihara, mereka merasa bersyukur. Mereka telah selamat melewati tahun 2026. Nah, suatu mereka datang ke sini mengucapkan syukur, ya, dan di samping memohon maaf apa yang pernah mereka lakukan pada tahun yang lalu, itu merupakan satu pertimbangan untuk tahun kuda yang akan datang. Di tengah harum rupa dan doa yang dipanjatkan, umat menyambut Tahun Kuda Api dengan harapan akan kekuatan dan keteguhan dalam menjalani kehidupan ke depan. Tahun Kuda Api melambangkan semangat yang kuat dan keteguhan hati. Melalui doa dan ritual hari ini, umat diajak untuk memperbaiki diri, menumbuhkan kebajikan, serta memiliki daya juang dalam menghadapi tantangan kehidupan. Evrilia Putri dan Putra Irawan TV Lampung melaporkan. Bupati Lampung Tengah, Iko Mangkoheri berharap perayaan Imlek tahun ini penuh semangat juang untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Perayaan Imlek warga keturunan Tionghoa di Vihara Dharma Jaya, Kelurahan Bantar Jaya Timur, Kecamatan Terbagi Besar ditinjau langsung oleh pelaksana tugas Bupati setempat, memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung aman dan kondusif. PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri berharap perayaan Imlek tahun ini penuh semangat juang untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Komang juga menambahkan dalam momen ini ia menekankan pentingnya menjaga keberagaman budaya, agama, sehingga tercipta kebinekaan Pancasila. Merayakan dan menyambut tahun baru Imlek ya di Kabupaten Lampung Tengah di Wihara Dharma Jaya. Imlek ini adalah tahun kuda api ya, tahun 2026, memberikan semangat juga kepada kita untuk bagaimana semangat sebagai bagian dari anak bangsa ini untuk saling menghormati, saling menghargai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sementara untuk memastikan perayaan ibadah Imlek berlangsung kondusif, sejumlah petugas kepolisian Polres Lampung Tengah melakukan pengamanan di sekitar vihara. Wakapolres Lampung Tengah Kompol Heru menyampaikan, terdapat 38 personil disiagakan di vihara untuk menjamin jemaat dalam beribadah, sehingga perayaan Imlek berlangsung aman dan kondusif. Angga, TV Lampung melaporkan. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Sejumlah warga Tionghoa menggelar open house di kediaman mereka sebagai bentuk syukur sekaligus mempererat tali silaturahmi dan menyatukan warga tanpa sekat. Perayaan Tahun Baru Imlek 2026 tidak hanya dirayakan di kelenteng, tetapi juga di rumah-rumah warga melalui tradisi open house. Sejak pagi hari, tamu dari berbagai kalangan berdatangan bersilaturahmi dan mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Rumah-rumah dihiasi ornamen bernuansa merah dan emas yang melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Lampion serta hiasan terpasang di pintu masuk, menambah semarak suasana. Tuan rumah menyambut para tamu dengan ramah. Berbagai hidangan khas Imlek seperti kue keranjang dan aneka makanan tradisional tersaji untuk dinikmati bersama. Anak-anak tampak antusias menerima angpau, simbol doa dan harapan baik di tahun yang baru. Tradisi open house Imlek menjadi wujud nyata toleransi dan kebersamaan antar warga. Kehadiran masyarakat dari berbagai latar belakang menunjukkan kuatnya nilai persaudaraan dalam keberagaman. Menurut salah seorang warga keturunan Tionghoa, Halim, tahun 2026 ini, penanggalan Tionghoa dikenal sebagai Tahun Kuda Api. Ini melambangkan semangat, keberanian, dan energi positif. Momentum ini dimaknai sebagai awal baru untuk bekerja lebih giat, menjaga persatuan, serta memperkuat keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya saya mewakili seluruh masyarakat Tionghoa yang ada, khususnya ada di Lampung, mengucapkan kongsi pacai. Makna Tahun Kuda Api adalah tahun sesuai dengan kriteria binatangnya, tahun kerja keras, yang dimana kita selalu senantiasa bekerja untuk mendapatkan rezeki. Untuk seluruh warga khususnya Kota Bandar Lampung, kita selalu menjaga kerukunan antar umat, yang mana sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Kita saling bertoleransi antar umat beragama. Komandan Korem dan Rem 043 Garuda Hitam Brigjen TNI Haryan Tada mengaku
perayaan Imlek di Lampung tahun ini berjalan kondusif. Hal ini terjadi berkat kekompakan seluruh pihak mendukung menjaga keamanan. Sampai saat ini, pihaknya masih keliling menggunakan PDL di setiap vihara, termasuk tempat keramaian. Hal ini sebagai toleransi terhadap masyarakat Tionghoa yang sedang merayakan Imlek. Selamat menyambut Tahun Baru Imlek. Yang mana Tahun Baru Imlek ini adalah bukan karena rotasi tahun, namun juga membawa keberkahan, kesuksesan yang ke depan sehingga kita bisa memberikan kedamaian bagi kita semua. Dengan adanya situasi di Lampung ini, kami selaku Komandan Korem dan kami tadi malam juga keliling kepada Dandim dan para stakeholder yang lain. Alhamdulillah situasi aman dan semua pihak masyarakat yang merayakan Imlek ini bisa merayakan dengan aman dan lancar. Dengan semangat Tahun Kuda Api, warga keturunan Tionghoa berharap tahun 2026 membawa keberuntungan, kesehatan, dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Edwin Febriansah dan Rinaldo Wilham TVRI Lampung melaporkan. Saudara, perayaan Tahun Baru Imlek menjadi momen penting bagi masyarakat Tionghoa untuk memulai tahun baru. Perayaan yang jatuh pada hari pertama dalam penanggalan lunar ini tak hanya syarat tradisi, namun juga mengandung makna filosofis tentang keharmonisan dan semangat memperbaiki kehidupan di tahun yang baru. Perayaan Imlek di Vihara Tai Hin Bio Bandar Lampung berlangsung hikmat sejak pagi hari. Umat datang untuk melaksanakan sembahyang dan mengucapkan syukur atas datangnya tahun yang baru. Hari pertama Imlek atau yang dikenal dengan Xinjia menandai awal tahun baru dalam kalender Tionghoa, yang juga dipercaya sebagai awal musim semi melambangkan harapan baru, kehidupan baru, dan semangat untuk melangkah maju. Rusli, sebagai Ketua Marga Lim Lampung menjelaskan, Tahun Baru Imlek yang dirayakan saat ini merupakan tahun 2577 Kongzili atau dikenal sebagai Tahun Kuda Api. Dalam filosofinya, kuda melambangkan semangat untuk terus maju, bekerja keras, dan bergerak cepat menuju perkembangan yang lebih baik. Semangat tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat, baik dalam kegiatan sosial maupun dunia usaha, untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Imlek juga dimaknai sebagai momen untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup, dengan menjunjung nilai kasih sayang, keseimbangan, dan keharmonisan antara manusia dan alam, agar kebahagiaan dapat dirasakan bersama. Jadi pagi hari ini kita kenal dengan Ciagwe Cuiit atau tanggal 1 bulan 1 Imlek ya. Hari ini kita menyambut tahun baru Imlek 2577 Konsili atau tahun kuda api. Kita berharap tahun ini masyarakat atau pengusaha atau seluruh elemen masyarakat bisa lebih maju, dan juga kami mengambil tema harmoni Imlek nasional. Itu maknanya artinya atau kita ingin mengajak seluruh elemen masyarakat Tionghoa maupun seluruh rakyat Indonesia itu bersatu dalam harmoni. Sylvia dan Putra TVRI Lampung melaporkan. Perayaan Imlek 2026 dengan Sio Kuda Api dinilai membawa optimisme bagi pertumbuhan ekonomi Lampung. Praktisi bisnis Christian Chandra menilai tahun ini menjadi momen tepat bagi masyarakat Lampung untuk membuka peluang bisnis. Dalam tradisi Tionghoa, tahun kuda api digambarkan sebagai periode dengan energi kuat, penuh dorongan, dan keberanian untuk bergerak lebih cepat. Spirit itulah yang dinilai selaras dengan kondisi ekonomi Lampung saat ini. Pertumbuhan ekonomi provinsi ini tercatat stabil dan terus menguat sepanjang 2025, bahkan melampaui rata-rata wilayah Sumatera. Para pelaku usaha melihat momentum ini sebagai tanda bahwa Lampung berada dalam fase percepatan, sejalan dengan karakter tahun kuda api yang identik dengan laju, kerja keras, dan keberanian mengambil langkah besar. Tokoh masyarakat Tionghoa Christian Chandra menyebut optimisme itu bukan sekedar keyakinan budaya, tetapi diperkuat data ekonomi yang menunjukkan tren positif. Ia mengatakan kebijakan pemerintah selama ini berhasil menjaga stabilitas, sehingga dunia usaha lebih nyaman untuk berekspansi. Christian berharap energi tahun kuda api ini benar-benar menjadi dorongan bagi Lampung untuk tumbuh lebih cepat. Saya kira ini kita mengucap syukur ya bahwa kita Provinsi Lampung akhirnya bisa mencapai pertumbuhan yang luar biasa. Ini pasti dilatar belakangi oleh kerja keras kita selama ini.
Oleh karena itu malah kita pertahankan pertumbuhan ini sehingga bisa semakin dipertahankan dan dimajukan lagi ya. Saya kira optimis sekali saya untuk tahun kuda yang akan datang ini, di mana kuda ini melambangkan keperkasaan, kecepatan, sehingga nantinya saya berharap yang bisa berani mengambil peluang pada tahun kuda ini yang akan sukses nantinya. Sehingga pertumbuhan yang kita sudah raih sekarang ini bisa akan kita pertahankan untuk tahun-tahun ke depan. Angga Prayoga, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, dominasi warna merah dan lampion yang menyemarakan suasana Imlek di vihara bukan sekedar hiasan, melainkan simbol keberanian, kebahagiaan, serta harapan baru yang telah diwariskan turun-temurun dalam tradisi masyarakat Tionghoa. Imlek tidak bisa dilepaskan dari simbol-simbol tradisional yang syarat makna. Salah satunya warna merah dan ornamen lampion. Keduanya bukan sekedar elemen dekoratif, melainkan bagian penting dari kepercayaan dan filosofi masyarakat Tionghoa. Konon, lampion telah menjadi simbol kebahagiaan, keberuntungan, dan harapan sejak ribuan tahun lalu. Seperti yang tampak di Vihara Tai Hin Bio yang berlokasi di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung ini. Setiap perayaan Imlek, suasana vihara langsung berubah menjadi semarak dengan dominasi warna merah dan hiasan lampion yang menggantung di berbagai sudut. Ketua Perhimpunan Margalim Provinsi Lampung, Rusli Taslim, menjelaskan, sejak zaman dahulu, warna merah juga dipercaya sebagai simbol keberanian yang mampu mengusir roh jahat. Dalam legenda Tiongkok kuno, setiap perayaan tahun baru Imlek, masyarakat dihantui oleh makhluk buas yang memangsa anak-anak kecil. Untuk mengusir makhluk tersebut, masyarakat menggunakan warna merah karena diyakini dapat membuat takut dan pergi. Seiring waktu, tradisi penggunaan warna merah terus diwariskan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Imlek. Di Indonesia, ornamen dan pernak-pernik Imlek disesuaikan dengan iklim dan budaya setempat, sehingga menghadirkan suasana yang lebih meriah, hangat, dan penuh sukacita. Jadi untuk nuansa warna ya, merah itu diyakini oleh kami suku Tionghoa ini bahwa itu berani dan juga untuk mengusir roh jahat. Jadi kita dengan warna merah itu bisa diartikan kita merah itu untuk mengusir satu hewan atau roh jahat yang setiap Imlek itu memangsa anak-anak kecil katanya. Jadi dengan warna merah itu dia takut dan pernak-pernik yang sekarang kita sesuaikan dengan iklim di Indonesia ini supaya kelihatan gembira, bersukacita di masa Imlek ini. Rusli Taslim menambahkan lampion juga dipercaya membawa pesan-pesan spiritual dan menjadi sarana untuk menghormati para dewa serta leluhur. Listri Syawati dan Putra Irawan, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Lampung hari ini. Masih banyak anak Indonesia yang datang ke sekolah dengan perut kosong. Tanpa gizi yang cukup, anak-anak sulit fokus belajar, sulit meraih prestasi. Separuh warga Indonesia tak mampu beli makanan sehat. Bisakah MBG menjadi solusi? MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat, prestasi anak-anak di sekolah meningkat. Sejak diluncurkan, program MBG telah menjangkau sekian juta penerima manfaat makan bergizi gratis untuk anak sekolah di seluruh Indonesia. Setiap sajian diberikan dengan teliti untuk memastikan hanya makanan terbaik yang diberikan. Anak-anak, MBG sudah datang. Lewat makan bergizi gratis, jutaan anak kini bisa menikmati makan bergizi setiap hari. MBG bukan sekedar makanan. Ini adalah upaya bersama untuk menyiapkan generasi Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan siap meraih masa depan.
karena sepiring gizi hari ini adalah fondasi masa depan. Makan bergizi gratis, sepiring gizi, sejuta harapan. Terima kasih. Saudara, terima kasih Anda tetap bersama kami. Menyambut kedatangan para penumpang, dua barongsai memeriahkan stasiun kereta api Tanjung Karang dengan sejumlah atraksi pada Tahun Baru Imlek Selasa pagi dan menarik perhatian para pengunjung. Dua barongsai berwarna merah dan kuning terlihat memperagakan atraksi di peron stasiun kereta api di Free 4 Tanjung Karang saat penumpang hendak memasuki rangkaian kereta. Melakukan atraksi selama 1 jam, kehadiran dua barongsai menarik perhatian penumpang yang silih berganti masuk ke dalam kereta. Sambil menunggu keberangkatan di jam 8:30 waktu Indonesia Barat, Manajer Humas PT KAI di Free 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Azhari mengatakan, kegiatan kali ini merupakan bentuk kerjasama dengan penggiat seni barongsai dan juga ucapan terima kasih kepada penumpang sekaligus menyambut Hari Raya Imlek. Di tanggal 17 Februari 2026, KAI di Free 4 Tanjung Karang memberikan sebuah hiburan kepada penumpang setia kami berupa seni barongsai yang kerjasama dengan komunitas barongsai di Kota Bandar Lampung. Ini juga kami lakukan sebagai salah satu bentuk banyaknya budaya yang ada di Indonesia, di mana salah satu barongsai juga menjadi budaya di Indonesia ini. Pada libur panjang akhir pekan kali ini, PT KAI melayani 20.000 lebih perjalanan penumpang dan mengalami peningkatan 5-7% dibandingkan hari-hari biasanya. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Menjelang datangnya bulan puasa Ramadan, tradisi nyekar atau ziarah makam kembali ramai dilakukan masyarakat Lampung. Warga mulai memadati pemakaman untuk mendoakan serta menaburkan bunga di makam keluarga sebelum memasuki bulan suci. Tradisi nyekar sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di berbagai daerah termasuk Lampung. Biasanya dilakukan beberapa hari hingga 1 minggu sebelum Ramadan. Warga membawa bunga, menyirami makam dengan air, membersihkan area sekitar dan memanjatkan doa bagi almarhum sebagai bentuk penghormatan, sekaligus persiapan batin menyambut bulan Ramadan. Bagi masyarakat Lampung, nyekar tidak sekedar ritual keluarga. Tradisi ini menjadi identitas sosial dan budaya mengingatkan tentang kehidupan dan kematian. Menurut budayawan Lampung Ike Edwin, tradisi nyekar merupakan bagian penting dari kearifan lokal masyarakat Lampung. Saya sebagai tokoh adat Lampung, tokoh masyarakat Lampung, bau bagi mereka-mereka yang orang tuanya sudah tiada, bisa nyekar, bisa mendoakan ibu bapaknya atau keluarganya yang sudah tidak ada. Nah, tradisi ini sangat baik. Ini tradisi budaya yang kita menghormati, yaitu orang tua kita dan keluarga besar kita. Angga Prayoga, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung menjamin persediaan bahan pokok untuk beras dan minyak cukup. Bahkan perusahaan milik negara ini siap mendistribusikan ke masyarakat. Kantor Perum Bulog Wilayah Lampung menjamin stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Lampung sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Pimpinan wilayah Perum Bulog Lampung Rindo Saputra menjelaskan, meskipun belum ada perintah khusus serapan gabah petani di tahun 2026, Perum Bulog Lampung tahun ini menyerap 250.000 ton setara beras. Stok yang berada di gudang Perum Bulog Lampung saat ini sebanyak 160.000 ton. Bulog siap mendistribusikan kepada masyarakat sesuai dengan penugasan yang diberikan melalui beras SPHP. Untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, Bulog siap menggelar pasar murah dan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2026 untuk beras di Bulog Lampung sekitar 1,5 juta ton. Namun untuk target Lampung belum ditetapkan. Pimpinan Perum Bulog Lampung menyampaikan, Lampung sebagai produsen beras terbesar setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah tidak khawatir akan kekurangan beras. Terlebih beras SPHP merupakan beras penyeimbang dengan beras jenis lainnya. Ramadan
operasi-operasi pasar, terus juga akan passing tentu nanti kami akan lakukan. Kalau untuk stok sangat cukup karena tadi stok beras kami di 168 yang mungkin nanti kita bisa keluarkan sesuai penugasan melalui SPHP. Itu baik lagi ini spill informasi awal kisarannya adalah 1,5 juta ton di sepanjang 2026. Yuntardi, TVRI Lampung melaporkan. Menjelang bulan puasa, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Bandarjaya Lampung Tengah mengalami kenaikan. Hampir semua harga jenis bahan pangan terpantau naik, mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga pangan di pasar tradisional kerap terjadi menjelang momen besar seperti bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Hasil pantauan di Pasar Bandarjaya Lampung Tengah pada hari Selasa 16 Februari, hampir semua harga bahan pokok mengalami kenaikan. Di antaranya harga cabai merah kini menyentuh Rp60.000 per kilogram, sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Cabai rawit berada di angka Rp65.000 per kilogram, sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga telur kini Rp30.000 per kilogram, serta ayam potong yang hampir menyentuh Rp40.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Bandarjaya, Yuli, mengatakan, kenaikan harga sembako terjadi bertahap dan telah berlangsung sejak 1 pekan terakhir. Menurut Yuli, harga sembako akan terus mengalami kenaikan sampai puncak mendekati Hari Raya Idul Fitri mendatang. Untuk cabai hari ini, cabai merah naik sudah Rp60.000, kemarin masih Rp55. Untuk cabai rawit sudah naik jadi Rp65.000, dari kemarin Rp60.000. Terus untuk sayuran sudah mulai mengalami kenaikan. Untuk bawang merah juga sudah naik seminggu yang lalu sudah Rp40.000. Untuk telur juga sudah Rp30.000. Terus ayam juga sudah ada 10 harian, ayam kampung dan ayam potong naik semua. Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi segar. Nelly, pedagang daging, menyampaikan harga daging sapi hari ini Rp130.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp125.000 per kilogram. Nelly memperkirakan harga akan kembali naik saat menjelang Idul Fitri. Angga, TVRI Lampung melaporkan. Menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok seperti harga minyak goreng merek Minyak Kita naik drastis menjadi Rp19.000 per liter dari sebelumnya Rp15.700. Selain itu, stok minyak kita di pasar tradisional Bandar Lampung juga mulai langka. Jelang Ramadan, harga minyak goreng, khususnya minyak kita dan curah di Bandar Lampung mengalami kenaikan signifikan dan kelangkaan, mencapai Rp17.000 hingga Rp20.000 per liter. Seperti yang terpantau di Pasar Tugu Bandar Lampung, Lampung. Menurut para pedagang, harga kenaikan dan kelangkaan pada minyak goreng merek Minyak Kita itu sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir ini. Karena harganya terus merangkak naik, para pedagang memilih mengurangi stok. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan menjelang Ramadan 2026 dan pasokan yang terhambat atau berkurang sehingga sulit didapat. Sejumlah pedagang mengaku bingung untuk menjual minyak kita kepada masyarakat karena pembeli meminta kepada pedagang agar menjual minyak kita sesuai harga kemasan. Pedagang berharap pemerintah menstabilkan harga karena daya beli masyarakat menurun. 19. Sebelumnya berapa sih, Pak? 18, cuma 1.000 doang naiknya. Naik 1.000 Pak. Dari dulu udah 18. 18. Stok kalau kita nggak banyak ya, kalau pas nggak ada beli. Misalnya kita di pasar mungkin naik itu karena misalnya permintaan ya biasanya. Gitu. Kalau permintaan banyak berarti mungkin karena stokannya nggak ada mungkin naik. Gitu. Ya karena jelas langka lah barang. Udah langka, Pak ya? Ya karena harganya naik. Beli juga bingung kita, kasihin pembelinya kan. Harga minyak ini jelang Ramadan kayaknya mau naik semua. Karena minyak kita tuh kalau dari dia orang saya harus jual 15.700. Sedangkan yang lain jualnya lebih dari 19. Jualnya 19 ya. Tadinya kemarin juga kita jualnya 19. Tapi yang ngambil lagi harus jual 15.700. Jadi kan bingung. Harus mengikuti penjualan dia dari Bulog. Kalau memang keadaannya bisa kita jual ya ngambil, kalau enggak ya enggak. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung melaporkan.
Pemirsa, sebelum Anda memulai aktivitas esok hari, penting untuk mengetahui kondisi cuaca terkini agar semua rencana berjalan lancar. Untuk itu, sebelumnya pastikan Anda telah memiliki informasi mengenai perakiraan cuaca. Dan berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca esok Rabu, 18 Februari 2026, yang disampaikan forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabik pun. Selamat sore Sobat BMKG dan pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dari BMKG Lampung dapat kembali hadir di hadapan pemirsa untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Lampung yang berlaku untuk besok Rabu 18 Februari 2026. Bersama saya Febri Sulgiansah, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada siang hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Lampung. Kecuali untuk wilayah Tanggamus, diperkirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Dan untuk malam hari, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringsewu. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah pesisir barat, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Pesawaran. Pemirsa TVRI, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami berikan merupakan gambaran umum perakiraan cuaca di wilayah masing-masing. Bagi pemirsa yang ingin memantau informasi perakiraan cuaca khusus yang lebih lengkap dan lebih detail, pemirsa dapat memantau melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi selanjutnya akan kembali kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kamu belajar yang rajin ya, biar nggak seperti orang itu. Belajar yang lebih rajin ya, Nak, agar bisa memberikan kehidupan yang lebih layak untuk orang-orang seperti itu. Bangun kepedulian, lawan kemiskinan. Pemirsa, sesaat lagi kita akan mengetahui beragam informasi dari beberapa provinsi yang ada di Pulau Sumatera dalam Lintas Andalas berikut ini. Mengawali informasi pertama, jajaran kepolisian Polres 4 Lawang berhasil menemukan ladang ganja seluas 3 hektar di area perbukitan Batu Junggul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten 4 Lawang. Ladang ganja ini berhasil ditemukan setelah anggota polisi berjalan kaki sejauh 20 km menembus medan perbukitan. Petugas berhasil menemukan tanaman ganja dengan tinggi sudah mencapai 2 meter. Di lokasi juga ditemukan 8 karung ganja yang diduga siap edar. Bila dinominalkan, barang haram tersebut diperkirakan mencapai 1 miliar lebih dan bisa merusak sekitar 600.000 jiwa. Saat penggerbekan berlangsung, warga sekitar sempat menutup akses jalan dengan memasang kayu di jalan yang diduga akan melindungi pemilik ladang. Namun, berkat pendekatan pihak kepolisian dengan masyarakat, akhirnya kondisinya saat ini sudah kembali kondusif. Petugas masih menyelidiki pemilik kebun yang merupakan pasangan suami istri dan keterlibatan pelaku serta kemana saja hasil ganja tersebut dijual. Itu dapat 3,5 karung di situ.
Total sekitar 3 hektar dalam 2 titik hamparan yang semuanya tanaman jenis ganja. Ada barang bukti ganja yang siap edar sejumlah 8 karung dengan berat bruto 200 kg. Baik untuk pemilik lahan masih kami lakukan penyelidikan mendalam. Sementara untuk barang bukti sudah diamankan di Mapolres 4 Lawang dan sebagian dibakar di lokasi kebun karena jumlah ganja yang sudah terlalu banyak. Dari 4 Lawang, Dia Anggraini melaporkan. Jelang Ramadan yang tinggal hitungan hari, pemerintah mulai menggelar operasi gas LPG 3 kg. Pengawasan dilakukan secara ketat hingga ke tingkat pangkalan guna meminimalisir terjadinya kecurangan dan menjaga ketersediaan bagi masyarakat. Pemerintah bergerak cepat memastikan stabilitas ekonomi dan ketersediaan energi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Pendistribusian gas LPG 3 kg di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah mulai dimasifkan ke berbagai pangkalan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjung Jabung Timur, Rinaldi mengatakan, pihaknya telah menggelar operasi LPG secara bertahap di seluruh kecamatan. Operasi ini akan dilaksanakan 2 kali dalam sepekan di setiap pangkalan dengan kuota maksimal 200 tabung dalam 1 kali operasi. Harga eceran tertinggi berkisar antara 19 hingga Rp28.000, tergantung letak geografis kecamatan karena distribusi harus melalui jalur darat dan laut. Satgas Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga akan melakukan pengawasan ketat untuk mencegah penimbunan, penyalahgunaan, maupun praktik curang di lapangan. Operasi pasar ini tidak hanya bersifat reaktif, namun menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas harga dan pasokan energi rumah tangga, terutama pada momentum hari besar keagamaan yang biasanya diiringi peningkatan kebutuhan masyarakat. Klifa, TVRI Jambi melaporkan. Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi menjamin ketersediaan cadangan bahan pokok untuk masyarakat dalam kondisi aman selama bulan Ramadan hingga setelah Lebaran 1447 Hijriah. Jelang bulan Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026, Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi menjamin ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat dalam kondisi yang aman hingga setelah Lebaran. Pimpinan wilayah Perum Bulog Jambi Ali Ahmad Najih Amsari mengatakan, Bulog telah menyiapkan cadangan beras dan sejumlah komoditas strategis lainnya untuk menghadapi lonjakan permintaan selama Ramadan dan Lebaran. Stok beras yang tersebar di sejumlah gudang Bulog saat ini mencapai 22.000 ton. Stok tersebut diyakini mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 5 sampai dengan 6 bulan ke depan, dengan estimasi konsumsi mencapai 4.000 ton per bulan. Selain komoditas beras, dalam menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Bulog juga telah menyiapkan minyak goreng sebanyak 500.000 liter yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Sementara untuk komoditas lainnya, Bulog telah mengalokasikan cadangan gula pasir sebanyak 30 ton, serta kebutuhan strategis lainnya untuk wilayah Provinsi Jambi. Ali menekankan, untuk meningkatkan cadangan beras di daerah, Bulog juga terus melakukan penambahan stok melalui pengadaan dan penyerapan gabah dari petani lokal. Kita dalam menjaga ketersediaan, itu kita siapkan hampir 22.000 ton beras. Kemudian kita memiliki stok minyak goreng 500.000 liter. Kemudian komunitas gula kita sediakan 30 ton. Kemudian ada beberapa komoditas pangan seperti terigu dan lainnya kita sediakan di gudang Bulog. Intinya kita menjaga ketersediaan itu cukup sampai setelah Lebaran. Khususnya komoditas beras, kami tambah stok untuk melalui pengadaan kita. Dalam menjamin stabilitas pasokan dan harga pokok strategis di daerah saat hari-hari besar keagamaan, Perum Bulog Kanwil Jambi secara berkala melakukan penambahan stok untuk masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Martapura mulai mengalami kenaikan bertahap. Meski belum signifikan, daya beli masyarakat terpantau masih rendah dan pasar cenderung sepi.
Memasuki bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Martapura, Kabupaten Oku Timur, mulai mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi secara bertahap dalam beberapa hari terakhir, meski belum tergolong signifikan. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat karena kebutuhan pangan biasanya meningkat menjelang Ramadan. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya bawang merah, bawang putih, dan cabai. Para pedagang menyebutkan kenaikan harga masih dalam batas wajar, namun terjadi hampir di seluruh lapak sembako di Pasar Martapura. Salah seorang pedagang sembako mengungkapkan meski harga naik perlahan, daya beli masyarakat justru belum menunjukkan peningkatan. Aktivitas jual beli di pasar terpantau masih sepi pembeli. Pedagang berharap kondisi tersebut berubah mendekati awal Ramadan, saat kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Sekarang ini bawang merah sudah 35, bawang putih 34, cabai di 30, di 35, 25 cabai merah, rawit 35, 40, ikan yang patin 25, ikan emas 35, 38. Saat ini lagi sepi, nggak tahu nanti setelah masuk puasa. Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok bahan pokok tetap aman. Pengawasan distribusi dan operasi pasar dinilai penting guna mencegah lonjakan harga yang lebih tinggi serta menjaga daya beli. Fatra, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, sebelum kami mengakhiri kebersamaan pada program Lampung hari ini, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei kepuasan masyarakat. Anda dapat dengan mudah mengisi survei dengan melalui pemindaian barcode yang tertera di layar. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan partisipasi Anda. Akhirnya saya Joy Karen Margareta, atas nama seluruh kerabat kerja TVRI Lampung yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.